Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengembangan aplikasi game ya. Sekarang kita masuk di unit keempat untuk penerapan gameplay mechanics ya. Jadi nanti di dalam, prototipe kita ini ada penerapan, power up, kemudian wave system untuk eneminya yang di mana setiap level akan berupa wave, di mana musuhnya akan semakin bertambah banyak. Setelah itu ada, nanti saat kita mendapatkan power up, kita dapat, kekuatan tambahan ya, di mana dia menggunakan sistem coroutine nanti, di mana kekuatannya itu hanya berbatas waktu tertentu. Mungkin bisa dibayangin seperti di game Pac-Man ya. Nah, jadi nama gamenya adalah, ini ya, Sumo Battle Prototype, yaitu untuk unit keempat. Nah, kira-kira nanti, gameplay seperti ini. Untuk movement-nya mungkin berbeda ya. Game-nya sendiri tergolong sebenarnya nggak susah, tapi, cukup menyebalkan sebenarnya. Tapi nanti, teman-teman bisa lihat di sini kita cuma bisa bergerak atas bawah, tapi tergantung pergerakan kamera. Pada saat kita ambil prototype, kita mampu mendorong musuhnya, lebih kuat. Oke. Nah, semakin teman-teman lihat di sini, semakin wave-nya berubah, maka semakin banyak bola yang, spawn ya. Nanti di sini memang kita nggak ada menerapkan game over, nanti itu ada di unit kelima terakhir ya. Oke, jadi, kita langsung aja ya untuk membuat gamenya, langsung kita buat project baru via Unity Hub. Oke, ini saya exit dulu aja. Oke, new project. Seperti biasa, kalau pakai Unity 6 di Universal 3D Core, kemudian buat di folder prototype 4, kemudian kasih nama project name-nya juga prototype 4. So create project. Oke, sembari menunggu. Jadi, dalam implementasi game ini sebenarnya nggak banyak hal yang baru ya, cuma memang di sini kita coba menggali player controller yang berbeda ya, di mana kita menggunakan, rigid body dalam mengontrol pergerakan player kita ya. Jadi untuk mensimulasikan pergerakan bola ya. Jadi nanti, dorongan antara satu, player kita dengan enemy itu menggunakan simulasi fisik dari rigid body-nya. Kemudian kita menggunakan namanya fisik material untuk memberikan, efek material fisik yang berbeda antar tabrakan objeknya. Nanti dia seperti bola ya, tadi kalau bisa dilihat, apa namanya, behavior karakter kita pada saat ketabrak kayak saling, ada gaya bounciness-nya gitu loh ya, ada, mantulnya antara satu bola dengan bola yang lain. Oke, langsung seperti biasa, setelah teman-teman download, prototype starter file-nya, langsung aja diekstrak, kemudian kita import ke dalam project kita seperti ini. Ya, seperti biasa nanti ada, eee, sebuah objek, yang akan kita import ke dalam project, langsung aja diklik import. Nah, kemudian di dalam folder scene kita buka, eee, scene project prototype 4 kita ya. Di sini masih sangat sederhana. Kalau kita klik play, sebenarnya di situ, kita sudah ada environment-nya ya, kemudian di situ ada sedikit particle system untuk memberikan simulasi seperti ada pergerakan awan di langit gitu ya. Oke, kita langsung aja, hal pertama yang kita lakukan setelah melakukan proses import ya, mungkin kalau mau di-delete sampel scene-nya juga nggak masalah, boleh. Nah, kemudian hal selanjutnya kita lakukan adalah mencari karakter player kita ya. Nah, di sini memang berbeda dengan unit-unit sebelumnya di mana aset player-nya disediakan. Kita akan menggunakan, aset native yang ada di Unity. Jadi kita langsung aja klik kanan di hierarki, kemudian 3D object, sphere. Ya, karena karakter kita berbentuk bola. Ya. Nah, kemudian di sini kita rubah, namanya dari sphere jadi player. Nah, kemudian kita berikan skala untuk sumbu X, Y, dan Z-nya, jadi 1,5 ya. Jadi kalau kita rubah satu-satu memang, bentuknya jadi aneh. Jadi kalau mau saya undo dulu di sini, kita klik ini, constrained proportion, kemudian saya rubah satu aja sumbu, maka yang lain akan ikut berubah sehingga dia ukurannya tetap sama, ke-constrain antara sumbu X, Y, dan Z. Jadi ukurannya 1,5 di X, Y 1,5 dan Z 1,5 juga. Nah,
Oke, selanjutnya adalah kita akan menambahkan rigid body di, komponen player kita, komponen rigid body, oke, kemudian di sini, eee, kita akan memberikan tekstur ke dalam, karakter player kita ya. Jadi kalau teman-teman buka di Course Library kemudian tekstur, di sini ada beberapa, gambar 2D ya. Yang sebenarnya, bisa menjadi, bisa dibilang sih skin dari player kita ya. Jadi simpel aja, langsung aja di drag drop, teksturnya ke dalam, game object player, seperti ini. Kalau mau dilihat lebih detail saya bisa zoom, saya drag drop seperti ini langsung, maka kelihatan, karakter player kita langsung memiliki tekstur yang sama dengan, gambar di sini ya. Jadi silakan pilih salah satu yang kira-kira, teman-teman mau. Oke. Nah, mungkin di sini saya buat yang ini aja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya oke, yang ini aja deh, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya apabila sudah fix dengan, tekstur atau skin yang teman-teman mau, kita selanjutnya akan memberikan suatu, focal point. Tujuannya di sini, kita akan merotasikan kamera sebagai, titik pusat ya, yang berguna nanti sebagai acuan, rotasi kamera. Nah, jadi di sini kameranya akan selalu melihat ke titik tersebut, kemudian kita berotasi berdasarkan relatif terhadap, focal point tersebut ya. Jadi nanti rotasinya nggak bakal berpindah titik, istilahnya ini menjadi, jangkar lah ya di dalam game kita ya untuk perputaran kameranya. Jadi kameranya tetap, tapi selalu melihat ke arah focal point tersebut. Nah, untuk membuat focal point-nya kita langsung aja create empty ya. Kita create empty kemudian kasih nama focal point. Ya, setelah itu, pastikan di sini posisinya di 000 ya, jangan sampai, berubah. Kalau misalnya dia nggak di 000, teman-teman bisa klik 3 titik di bagian transform sini kemudian reset, pastikan dia ada di 000 semua. Nah kemudian, eee, kita buat si main kamera ya menjadi child dari focal point, simple, tinggal dipilih main kameranya, klik, tahan, dan di-drag sampai kelihatan di sini ke highlight, game objek focal point dan di-drop. Pastikan di sini sekarang main kamera menjadi child dari focal point. Nah kemudian di focal point kita akan menambahkan script baru ya. Jadi, di folder aset kita, klik kanan, kemudian create folder seperti biasa kita kasih nama script, oke. Nah kemudian dalam folder script kita buat script baru ya, dengan nama, eee, rotate camera ya. Oke, tunggu compilingnya beres, kemudian baru kita masukkan si script rotate camera menjadi komponen dari focal point. Oke. Oke, nah kalau sudah seperti ini selanjutnya adalah kita, buka script, rotate kameranya ya. Oke. Nah di sini kita buat, 2 variabel, yaitu public float rotation speed. Rotation speed, di sini nggak saya inisialisasi, nanti kita inisial di ini aja ya, apa namanya, di inspektor. Kemudian selanjutnya adalah, eee, kita ingin kamera mengikuti, rotasi dari focal point ini ya. Jadi si kameranya akan selalu berputar mengikuti perputaran dari, focal point, oke. Jadi langsung aja, perputarannya kita menggunakan, keyboard ya, horizontal input. Jadi langsung aja float horizontal input sama dengan input.getAxis, kemudian horizontal, oke. Selanjutnya kita langsung aja pakai transform.rotate, kita akan merotasikan, eee, si focal point vektor dengan sudut sumbu Y, jadi vektor 3 dot up kayak gitu. Kemudian dengan kecepatan horizontal input
dikali dengan rotation speed ya, kemudian dikali dengan time dot delta time untuk menormalisasi perputarannya. Langsung aja sekarang kalau kita lihat di dalam game kita, ya focal point sekarang punya satu variabel yang belum diinisialisasi. Jadi misalnya di sini saya kasih nilai 90 ya. Jadi kalau saya klik play dan saya, pencet A dan D, kelihatan di sini rotasinya, sebenarnya yang berotasi itu adalah focal point ya, karena main kamera merupakan child dari focal point, seakan-akan kamera kita berputar ya. Di sini tujuannya biar, apa namanya, si kameranya nggak keluar dari jalur jadi selalu relatif dengan, titik tengah yang ada di dalam game kita, oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat, script seperti biasa yaitu player controller untuk menggerakkan player kita. Jadi langsung aja mode VR script, kemudian player controller ya, kemudian kita, jadiin komponen dari player seperti biasa. Oke, add komponen player controller. Oke, kita buka player controller. Nah, di sini seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa kita akan menggunakan rigid body dalam proses controlling player kita. Jadi kita akan memberikan gaya dorong atau force ya. Jadi langsung aja kita, deklarasikan variabelnya dulu, ada 2 buah variabel baru yaitu, untuk memberikan speed-nya atau kecepatan, dorongnya, public float speed, kita kasih nilai, 5 dulu aja di awal. Kemudian yang kedua adalah kita harus, memanggil komponen rigid body-nya, yaitu dengan cara private rigid body player RB atau rigid body, kemudian kita harus inisialisasi komponennya di method start, RB get komponen rigid body, seperti itu. Nah, jadi di sini sekarang variabel player RB sudah menyimpan komponen rigid body dari, ini ya, si player kita di sini, ya. Sudah kita bisa memanggil apapun yang ada di sini. Jadi langsung aja di method update, kita akan menggunakan forward input yaitu, keyboard WS atau arrow atas bawah ya untuk memberikan gaya dorong ke depan atau ke belakang. Langsung aja float forward input ya equal input dot get axis vertikal ya. Ingat case sensitive. Kemudian, langsung aja menggunakan, variabel player RB, oke. Kita add force. Kemudian kasih parameter gaya dorongnya ke arah depan. Jadi vektor 3.forward, forward dikali speed dikali forward input. Oke. Nah, jadi sekarang, eee, player kita udah bisa maju mundur, tapi sebenarnya kontrol kameranya belum masuk ya. Jadi di sini kita bisa maju mundur sih, tapi kalau kita ke kanan kiri tetap dia akan istilahnya sih relatif terhadap lokal aksisnya. Jadi walaupun saya pencet W sama S di sini, dia akan maju mundur terhadap, lokal aksis dari si bolanya ya, bukan terhadap focal point. Oke, setidaknya di sini kita udah tahu bahwa player kita bisa dikontrol dengan arah maju mundur. Nah, sekarang jadi kita perlu, melakukan proses casting ya, untuk memanggil fungsi yang ada di focal point. Oleh karena itu Eee, di script ini, di script player controller kita perlu mendeklarasikan juga private game object dengan nama focal point ya. Oke, kemudian kita inisialisasi dengan, nilai seperti ini focal point sama dengan game object ya kita akan menginisialisasinya via script karena ini private, game object dot find ya, terus kita ketik sesuai nama, game objek yang ada di sini ya, focal point. Jadi, langsung aja titik koma seperti itu. Sekarang variabel focal point di sini sudah menyimpan semua informasi yang ada pada game objek focal point. Di mana kita perlu mengakses arah depan dari game objek focal point ini ya. Nah, tujuannya biar ini arah depannya itu mengakses focal point, bukan mengakses game objek
player itu sendiri. Nah, simpelnya tinggal kita ganti aja vector tree dot forward ini menjadi focal point ya, dot transform dot forward gitu. Jadi kita akan menggunakan arah depan dari focal point sebagai arah dorong untuk gayanya ya, adforce di sini. Jadi sekarang kalau saya play, oke sambil saya putar kameranya, saya pencet depan, dia akan selalu relatif dengan arah kamera gaya dorongnya ya. Misalnya di sini saya putar, kemudian saya dorong ke depan, terus saya mundurin. Nah, cuma di sini ini akan memberikan rasa gameplay yang unik ya. Jadi silakan teman-teman coba biasain kontrolnya dulu di sini ya. Di sini, karena menggunakan force atau gaya dari, rigid body, maka pergerakannya pun akan rada unik ya, istilahnya dia akan memperhitungkan, putaran bola, beratnya atau massa jenisnya, kemudian juga, kecepatan dan percepatan yang sudah ada dari objek tersebut. Ini akan memberikan kontrol yang sangat berbeda dari unit-unit sebelumnya ya. Oke, nah seakan-akan kita ngendaliin bola ya, atau kelereng mungkin lebih tepatnya. Oke, sekarang kita sudah bisa mengendalikan bola, yang relatif dengan pergerakan kamera. Selanjutnya adalah kita akan membuat suatu, ini ya, kita akan membuat bola baru yang akan menjadi, musuh dari bola player kita. Langsung aja saya klik kanan, 3D Object Sphere, saya kasih nama enemy. Hal yang sama saya lakukan, tapi di sini saya geser dulu ya biar kelihatan. Ini karena dia di posisi yang 000 juga, saya geser dulu misalnya ke arah sini sedikit. Oke, karena ini, baru dibuat ya, game object spare-nya saya kasih nama enemy, scale-nya masih satu, jadi biar sama besarnya, jadi saya gedein juga. Ini ingat constraint, saya klik, kemudian saya kasih nilai 1,5 biar ukurannya sama. Hal yang sama saya kasih tekstur biar berbeda antara enemy dan player. Mungkin untuk enemy-nya saya kasih warna hitam ya, boleh pakai tekstur yang manapun teman-teman suka ya. Intinya jangan sampai sama antara, player sama enemy. Mungkin enemy-nya yang ini deh, oke, biar kelihatan jelas perbedaannya antara enemy dan player. Nah selanjutnya, kita kasih komponen rigid body, add komponen rigid body, sama ya, biar dia bisa dipengaruhi oleh physics. Nah, kemudian kita akan buat namanya suatu, mmm, physics material ya. Jadi saya buat, folder baru dulu, klik assets, kemudian klik kanan create folder, saya kasih nama foldernya physics materials, oke. Nah, sekarang di dalam folder physics material ini saya klik kanan, kita create, cari physics material, ya, oke. Nah, new physics material saya kasih nama bouncy. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, fisik material ini sebenarnya akan memberikan material tambahan pada komponen rigid body. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu simulasi, bagaimana suatu objek itu berinteraksi dengan dunia dalam, istilahnya simulasi fisik ya di dalam, game kita. Ya, karena di sini kita ingin memberikan, apa ya, simulasi seperti dia bola, ya, si objek ini seperti bola, maka bounciness-nya kita kasih nilai 1. Ya, teman-teman bisa coba untuk, bereksperimen ya untuk dynamic friction, static friction. Ini sih, istilahnya apa ya, akan mempengaruhi bagaimana suatu fisik itu berinteraksi di dalam, game kita. Oke, setelah kita kasih bouncy ini ya, nilai bouncy-nya 1. Nah, sekarang di player kita masukkan si material fisik ini di dalam, collider-nya sini, oke, ya. Sama halnya juga di enemy, di spare collider-nya masukin bouncy juga, oke, ya. Mmm, nah kemudian di sini sorry ada yang kelupaan, dipilih lagi fisik materialnya di bouncy, rubah bounce combine ini jadi multiply ya. Oke, di sini, ada penjelasannya sih, kalau multiply itu nilainya 2. Oke, tapi sih enaknya memang langsung coba eksperimen aja, ya, kemudian kita coba nanti. Oke, simpelnya sekarang, bisa aja kita coba tabrakin bola kita dengan, si enemy ya, walaupun nah, kayak gitu. Jadi kayak main biliar ya. Jadi
kita bisa coba bola kita tabrak sekerasnya gitu. Oke, sip. Itu untuk, fisik material ya. Selanjutnya, setelah kita memberikan fisik material, kita akan membuat script enemy ya, agar enemy-nya selalu mengikuti, pergerakan atau posisi, karakter kita ya. Jadi si enemy akan bergerak mengikuti, posisi kita di mana gitu. Langsung aja kita buat script-nya, klik kanan create, menu behavior script, kemudian kasih nama script-nya enemy, langsung aja pada komponen, enemy ya, kita tambahkan komponen script enemy ya. Oke seperti itu langsung kita buka script-nya enemy. Nah pastikan, si enemy kita tadi sudah ada komponennya rigid body, script enemy sudah menjadi komponen ya. Kemudian tadi kita juga sudah menambahkan material fisiknya ke dalam sphere collider dari enemy. Langsung di sini kita akan mendeklarasikan beberapa variabel baru. Yang pertama adalah public float speed ya. Kita kasih speed-nya 3 ya, berbeda dengan player kita tadi. Kalau player kita 5, ini kita kasih 3, sedikit lebih rendah. Private rigid body, kita akan mengakses juga rigid body-nya untuk enemy RB. Kemudian yang ketiga adalah private game object player, karena kita perlu, meng-casting, istilahnya sih si game object player-nya ya di dalam script ini agar si enemy bisa selalu men-tracking posisi player. Jadi langsung aja di sini, dengan menggunakan hal ini pertama kita harus, menginisialisasi variabel enemy RB dulu ya dengan eee, komponen rigid body-nya seperti itu. Nah yang kedua, kita harus menginisialisasi juga untuk, variabel player yaitu game object dot find player ya, agar kita bisa mengakses informasi transform-nya. Jadi langsung aja di sini ya enemy RB, sorry, enemy enemy RB dot add force ya, kita akan memberikan gaya dorong ya sama kayak, mmm, player kita tapi tidak menggunakan inputan keyboard. Jadi gaya dorongnya itu akan selalu diberikan di mana, arahnya itu adalah jarak antara enemy saat ini dengan jarak player saat ini, ya. Oh kebalik, jarak player saat ini dikurangin jarak posisi posisi sorry. Jadi, untuk mendapatkan arah kita harus, mengetahui posisi player dan juga posisi enemy saat ini, ya. Ingat karena ini script-nya ada di, game object enemy, jadi simpelnya langsung aja kita sudah meng-casting player di sini, langsung aja player dot transform dot position ya. Dari sini kita udah bisa mengetahui posisi dari player saat ini, yang kemudian dikurangin dengan posisi enemy ya. Ingat karena script ini ada di enemy, jadi kita tinggal panggil transform dot position. Jadi variabel ini dikurangin dengan transform dot position akan memberikan arah, berupa sumbu X, Y, dan Z yang kemudian nanti, menjadi acuan pada saat, force atau gaya diberikan. Simpelnya di sini kita perlu lakukan namanya adalah tambahan, normalize ya. Normalize ini akan memberikan nilai, vektor yang bulat ya. Jadi selalu memberikan angka 1 gitu. Kemudian kita tinggal kaliin dengan speed. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, ya ini arah, ini adalah kecepatan dorongnya. Oke, kalau di player control kan ada forward input ya, karena kita menggunakan masukan dari keyboard, kemudian di sini speed sama, tapi di sini menggunakan arah dari focal point. Sedangkan hasil, kalkulasi di sini ya akan selalu membuat si enemy bergerak mengarah ke player. Oke, simpelnya langsung aja saya coba klik play. Oke, maka si bola akan secara brutal berusaha mendorong kita
ya. Jadi kemanapun kita bergerak, nah kita bisa juga, menggunakan akal-akalan seperti itu biar dia jatuh sendiri. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang enemy sudah punya AI sederhana untuk selalu bergerak ke arah kita ya. Selanjutnya adalah kita akan membuat namanya, look direction ya. Intinya sih di sini, look direction variabel yang menyimpan, informasi tadi. Jadi biar nggak terlalu kacau sih ini ya, biar nggak terlalu rame. Jadi langsung aja di method update ini saya buat variabel baru dulu, ya dengan nama dot vector3 look direction, ya. Jadi seakan-akan ini menyimpan informasi dia ngelihat kemana sih gitu loh. Oke, si enemy harus ngelihat kemana gitu. Jadi langsung aja biar lebih mudah dibaca look direction dikali speed, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat, si enemy-nya ini, munculnya secara, random ya, nggak apa namanya, nggak selalu statis ada di situ dan nanti juga apa istilahnya, enemy-nya bisa kita atur untuk muncul berkali-kali. Oke, untuk itu kita perlu, game objek baru ya dengan nama spawn manager. Ya, yang seperti kita lakukan pada unit-unit sebelumnya. Kemudian, pastikan ini di 000 semua ya. Oke, setelah kita buat spawn manajernya, hal selanjutnya adalah kita perlu membuat si script spawn manager. Oke, create one of your script dengan nama spawn manager. Nah, kemudian pastikan si, game object spawn manager memiliki komponen script spawn manager. Oke. Nah, oke, jangan lupa karena di sini enemy nanti akan kita panggil berkali-kali, ada baiknya kita rubah dia jadi prefab. Jadi silakan di folder aset diklik dulu, kemudian klik kanan, buat folder baru dengan nama prefabs. Oke, kemudian tarik si game object enemy ke dalam folder prefabs pada project ya, the folder project. Nah, sekarang dia menjadi prefabs dan enemy di sini bisa kita hapus sih. Ya, oke, langsung aja kita buka script spawn manager sekarang. Jadi di sini, hal paling pertama kita lakukan adalah kita perlu menyimpan, istilahnya kita harus bisa mengakses game object enemy itu via script. Jadi kita perlu deklarasikan dulu public game object enemy prefab, ya. Oke, kemudian di sini kita perlu, eee, melakukan proses instansiasi ya. Jadi langsung aja kita instantiate ya enemy prefab, oke, dengan lokasi, tertentu dulu lah ya. Istilahnya kan di, X, Y bebas, mungkin di Z, 6 lah ya. Kita langsung aja nih vector3 0,6. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah parameter terakhir adalah transformasinya ya, sorry, rotasinya. Enemy prefab, sorry. Enemy prefab dot transform dot rotation. Oke, sip. Pastikan pada script spawn manager sekarang sudah ada variabel baru dengan nama enemy prefab. Ya, dia membutuhkan game object enemy ya yang sudah kita masukkan di folder prefab tadi. Jadi langsung aja dari eh, game object spawn manager di inspektor ya. Langsung aja kita klik dan drag game object enemy, sorry prefab enemy ke dalam sini ya. Oke, kalau saya klik play sekarang, di sini nggak ada enemy, sekarang dia akan dilakukan langsung diinstansiasi ya. Oke, oke, kita dorong karena speed kita lebih tinggi jadi kita lebih kuat. Oke, jadi sekarang, eee, proses instansiasi atau spawn-nya sudah bisa kita lakukan ya via script yang ada di spawn manager. Selanjutnya adalah, kita ingin spawn-nya itu nggak statik di titik 006 ya, kita ingin dia spawn-nya rada random.
ya. Jadi kalau misalnya saya pindah-pindahin nih, ya, si, player saya, ini sebagai contoh aja, ya. Di sini misalnya ini titik -6,49, ini -9, di seputar sini ini di Z9, X-5 gitu ya. Jadi intinya yang berubah itu adalah nilai X dan Y aja ya. Sorry, X dan Z. Yang Y-nya tetap 0, tapi kita bisa ngerandom kira-kira, maksimal 9, minimal -9, kayak gitu ya. Oke, ini saya balik lagi ke tengah. Jadi langsung aja dengan pemahaman tersebut, kita buat di Spawn Manager suatu variabel menyimpan nilai 9. Langsung aja private float spawn range sama dengan 9 kayak gitu. Dan kemudian kita buat di, metode start untuk, proses inisialisasi nilainya untuk variabel yang menyimpan informasi spawn position X, ya, di mana kita bisa menggunakan, metode random.range ya, yang kita seperti kita gunakan di unit sebelumnya. Kemudian kita masukkan minus minus spawn range, koma spawn range ya, batas bawah dan batas atasnya. Sama untuk spawn pos Y. Oke, equal. Nah, dan kemudian kita perlu variabel ketiga ya dengan tipe data vektor, vektor tree spawn random post ya atau random position yang menyimpan informasi spawn post X ya. Kemudian ingat di sumbu Y-nya 0, kemudian di spawn post. Oke, ini biar nggak salah ini spawn post, ini ya spawn post Z harusnya, tapi ini saya samain dulu aja ini spawn post Z ya, spawn post Z, koma spawn post Z. Ya karena di sumbu Y-nya selalu 0 ya. Oke, ini perlu dideklarasikan new vector tree, kayak gitu. Oke, kemudian informasi yang di sini ya, informasi lokasi instansiasi bisa kita kasih dengan nilai random post. Oke, ya. Jadi sekarang kalau saya play berkali-kali mengulang ya, jadi spawn position-nya sekarang ada di kanan atas ya. Kalau saya stop, saya play lagi, sekarang posisinya ada di kanan rada bawah sedikit. Kalau saya stop, saya play lagi, sekarang ada di kiri bawah, kayak gitu ya. Dia akan secara random, memberikan nilai, X ya, batas bawah dan batas atas, dan nilai Z, batas bawah dan batas atas secara random, kemudian dimasukkan ke dalam variabel random post yang digunakan sebagai referensi untuk melakukan proses instansiasi enemy prefab ya. Oke, selanjutnya adalah setelah kita, mendeklarasikan hal ini sebaiknya kita, eee, buat variabel baru dulu ya, untuk menyimpan, ini ya, jadi biar nggak terlalu, apa namanya, terlalu kacau kelihatannya di sini terlalu messy, kita buat suatu metode sendiri aja ya untuk melakukan proses generate spawn position di sini. Jadi kita akan menggunakan, metode dengan tipe data, kembalian ya. Jadi langsung aja saya pakai private vector tree ya, kemudian generate spawn position ya. Nah di sini, masih merah ya karena dia perlu return value berupa, vector tree. Ya jadi langsung aja di sini saya copy paste ya, saya cut, paste, kemudian di sini balikannya adalah return random post, kayak gitu ya. Nah kemudian di sini berarti saya tinggal, proses instansiasinya bukan random post lagi, tapi memanggil metode generate random position, oke? Nah, ini akan memberikan, hasil yang sama sih kayak tadi, tapi setidaknya codingan kita menjadi lebih rapi ya. Jadi ada metode khusus untuk menghandle, proses generate, posisi spawn dari, enemy kita. Ya ini mungkin saya nggak coba play karena ini hasilnya bakal sama. Nah, cuma dari sini sekarang kita bisa, lebih rapi aja sih ya, untuk codingan kita yang kemudian nanti, dengan menggunakan logic ini kita bisa membuat
proses spawning enemy-nya jadi lebih mudah. Oke, selanjutnya, kita sudah melakukan proses generate enemy. Untuk selanjutnya adalah kita akan membuat, power up sama, countdown ya. Oke. Nah, untuk power up tujuannya adalah begini ya, di sini kan basic-nya, si player dan enemy ya, istilahnya mungkin karena satu lawan satu gini mungkin masih simpel ya, tapi nanti kelamaan enemy-nya akan semakin banyak dan kita akan pasti kalah dorong. Oleh karena itu kita perlu suatu kondisi di mana pada saat kita mendapatkan power up, kita dapat mendorong enemy-nya, lebih kuat ya, anggapan kayak main Pac-Man pada saat kita dapat power up, kita bisa makan hantunya balik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi power up-nya nggak selamanya, power up punya batasan waktu. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi di sini kita langsung aja pada folder course library, di situ ada, 2 ya, ada pick up sama power up indikator. Nah, di sini jangan ketuker ya. Jadi tujuannya pick up ini, memberikan seperti item yang bisa di-pick up ya. Jadi tujuannya untuk, eee apa ya, secara visual memberikan informasi bahwa kalau kita ambil nabrak objek ini, kita akan mem-pick up suatu objek, kemudian nanti ada pada saat kita mengambil power up tersebut, nanti, ada visual indikator bahwa kita sedang ada power up gitu ya, sedang mendapatkan power up sehingga kita dapat mendorong enemy lebih kuat ya, seperti contoh di awal tadi. Jadi langsung aja di sini mungkin untuk power up kita pakai fire icon aja di sini ya. Oke, kemudian langsung aja saya drag drop ke hierarki, mungkin saya geser sedikit biar kelihatan. Sini kalau saya lihat juga sebenarnya nggak perlu di, scale up ya, udah cukup, terlihat secara visual. Jadi langsung aja saya kasih nama power up ya, seperti itu, power up, ya, power up. Oke, ini typo. Kemudian kita kasih box collider ya. Jadi di sini biar bisa berinteraksi secara, logik, kita kasih box collider, ya pastikan sini collider-nya juga sudah tepat, oke. Nah, selanjutnya adalah setelah kita kasih, eee, box collider pastikan is trigger. Jadi cukup berinteraksi secara logik, tapi tidak secara fisik ya. Jadi is trigger-nya kita aktifkan untuk power up ya. Jadi nanti walaupun ditabrak dia nggak mental gitu loh, ya. Oke, atau kita nggak ketahan juga sama, power up kita. Oke, setelah itu langsung aja, oke, kita masukkan script kita, si power up ini. Sorry, kita masukkan, game objek power up kita ini ke dalam folder prefab ya, power up, langsung drag drop ke folder prefabs, kemudian klik original prefab, seperti itu. Oke. Nah, hal selanjutnya adalah ya, kita, mmm, harus menambahkan tag baru ya. Jadi setelah kita, ini, buat dia jadi prefab tadi, pastikan di prefab power up ini tag-nya adalah power up. Nah, tujuannya nanti biar kayak di unit sebelumnya di mana berarti kita bisa melakukan komparasi tag ya. Jadi pada saat kita nabrak suatu objek yang memiliki tag power up, kita akan mendapatkan, power up atau kondisi tertentu yang ingin kita tentukan ya. Jadi silahkan langsung aja di sini di tag, kita klik add tag, kemudian list is empty, kita klik plus, sekarang kasih nama power up, kayak gitu ya. Oke, kembali lagi ke prefab, klik, di prefab, power up-nya, kemudian tag, ganti tag-nya jadi power up. Ya, sekarang, power up yang di hierarki pun akan memiliki tag power up juga ya, karena kita rubah prefab-nya. Oke, langsung aja. Setelah itu kita sekarang buka script player controller kembali, ya. Di player controller, kita akan buat method on trigger enter ya, karena ingat bahwa si power up sudah kita kasih is trigger di komponen, collider-nya. Langsung aja on trigger enter to D, ya, kemudian langsung aja if other dot compare tag ya, kemudian compare tag-nya adalah power up, oke, seperti itu. Maka kita akan merubah, variabel tertentu. Di sini kita sebenarnya simpel ya, kondisinya cuma ada 2 ya, punya power up atau enggak punya power up. Nah, apabila kondisinya 2 seperti itu, kita bisa menggunakan variabel boolean.
Jadi simpelnya langsung aja pakai public bool has power up kayak gitu ya. Nah, default-nya adalah pada saat kita mendeklarasikan suatu variabel has power up, maka secara default dia ini adalah false ya, kalau kita nggak menginisialisasi nilainya. Jadi secara default variabel boolean yang kita deklarasikan akan memiliki, nilai false. Jadi di sini tujuannya pada saat player kita menabrak suatu objek yang memiliki, tag power up, maka has power up-nya menjadi true, kayak gitu ya. Kemudian kita hancurkan objek, power up tersebut, destroy game object. Oh sorry, bukan game object player ya, tapi other dot game object, objek yang kita tabrak, yang di-destroy. Oke, simpelnya kita bisa lihat di sini ya. Oke, ini mungkin saya play fokus aja, power up, player. Nah, lihat di sini, di player ada, variable has power up, tapi false ya, nggak dicentang. Sekarang kalau saya play, kemudian ups, sekarang saya ambil power up-nya, maka sekarang has power up-nya jadi true. Ya, cuma di sini, baru merubah boolean-nya aja ya, tapi secara, logiknya belum kita atur apapun. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, kita juga perlu memberikan tag kepada enemy ya. Jadi tujuannya adalah nanti pada saat kita punya power up dan kemudian kita nabrak enemy, maka enemy itu akan, mental gitu loh dari kita ya. Jadi dengan menggunakan logik seperti itu, langsung aja di prefab enemy, hal yang sama kita lakukan tag attack, kemudian klik plus, tag barunya adalah enemy, oke. Kemudian kembali ke prefab, game object enemy, tag kita kasih enemy, oke. Nah, sekarang kembali lagi ke ini ya, kita kembali ke player controller ya. Nah tadi pada saat, berinteraksi dengan, power up kita menggunakan on trigger enter ya, karena power up kan kita nggak perlu mensimulasikan tabrakan secara fisik, hanya logiknya aja. Jadi, kita bisa pakai on trigger enter. Selain itu karena memang komponen collider dari, power up itu adalah is trigger-nya aktif. Nah, sedangkan kalau untuk enemy, ya secara default dia adalah collider biasa ya, bahkan kita sudah kasihin tadi material bouncy, dia nggak trigger, jadi kita bisa bertabrakan juga secara fisik, secara simulasi fisiknya, terjadi di Unity. Nah, oleh karena itu, langsung aja kita pakai, yang kedua untuk mensimulasikan kondisi tabrakan sesungguhnya kita pakai on collision enter, ya, on collision enter, ya, boleh pakai private. Nah, kemudian, private void on collision enter, langsung aja if collision, ya. Nah, ingat di sini kenapa, pakai other karena di sini, variabel yang ditangkap ya, bertipe data collider itu dinamain other, sedangkan di sini yang tipe datanya adalah collision ya, dikasih nama collision ya. Perhatiin di parameternya aja. Collision.GameObject.compare tag ya, tag kemudian enemy ya, dan kemudian, ingat bahwa kita nabrak enemy dan saat ini sedang punya power up. Jadi has power up. Ya intinya has power up ini harus true ya. Baru kemudian ya kita, bisa ngecek dulu sih kondisi ini pakai debug.log ya. Debug.log, kemudian, collided collided with ya, ini mungkin nggak harus kalian ikutin ya, ini cuma sebagai contoh aja, GameObject.name, kemudian plus with power up set to plus has power up, oke. Nah, jadi di sini kalau saya klik play sekarang, oke, kalau tabrakan biasa nggak ada notifikasi apapun di konsol. Sekarang kalau saya sambil punya power up,
dan kemudian nabrak, ops, sorry, ulang dulu, play, saya ambil power up-nya, oke, dan kemudian nabrak. Nah, di situ ada collided with enemy, clone with power up set to true. Oke, jadi sekarang sudah kedetek ya, pada saat kita punya power up dan kita nabrak enemy, maka kondisinya sudah ketangkep. Oke, hal selanjutnya yang kita harus lakukan adalah, menambahkan efek tabrakan yang istilahnya sih apabila kita punya power up, kemudian kita menabrak enemy, enemy akan mental, ke arah sebaliknya. Dengan menggunakan logic tersebut sebenarnya simpelnya adalah kita tinggal mencari arah balik dari, perbandingan antara posisi player dengan enemy, kemudian kita kasih force ya. Langsung aja di bagian script di, player controller ya, di sini kan kita sudah punya, logic-nya untuk menangkap ini pada saat menabrak enemy dan pada saat power up-nya nambah. Simpelnya kita langsung aja buat variabel baru dengan nama private float power up strength ya. Jadi istilahnya kita seakan-akan memiliki kekuatan tambahan pada saat mengambil power up ya, mungkin di sini sebanyak 15 ya, 15 F. Kemudian, eee, langsung aja di sini ya. Jadi pada saat kita memanggil method on collision enter ini, intinya adalah kita sedang Eee, memanggil event ya, objek si player sedang bertabrakan dengan objek ini, ya. Nah, jadi sebenarnya objek collision ini adalah objek enemy, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi simpelnya adalah, kita bisa langsung aja ya, mendeklarasikan beberapa, variabel seperti ini ya. Jadi kita langsung aja rigid body, kita deklarasikan suatu variabel, bertipe data rigid body. Kemudian dengan nama enemy rigid body, ya. Di mana kita bisa inisialisasi langsung dengan objek yang sedang kita tabrak saat ini, yaitu collision dot game object dot get component dot get component kurung, siku rigid body, kayak gitu ya. Jadi kita di sini langsung bisa mengambil komponen rigid body dari objek yang sedang kita tabrak, kayak gitu. Nah kemudian, kita buat suatu variabel untuk menyimpan itu arah balik ya atau arah dorong dari player ke enemy. Nah, caranya adalah langsung aja kita deklarasikan suatu variable vector 3 away from player ya. Kemudian di sini yaitu informasinya kebalikan dari ini ya, kebalikan dari, script yang ada di enemy. Di sini, di script enemy, kita perlu informasi lokasi dari player dikurangin informasi enemy saat ini. Nah, sebaliknya di sini kita tinggal, balik ya, di mana yaitu informasi lokasi dari enemy ya, kemudian dikurangin posisi player saat ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja pada saat if collision game object compare tag enemy and has power up terjadi, maka kita bisa langsung aja, memberikan enemy rigid body ini gaya dorong adforce dengan arah away from player, kayak gitu, yang di mana dikali dengan power up strength ya. Kemudian di sini kita kasih force mode impulse, jadi gaya dorongnya itu, tiba-tiba ya, impulsif gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau kita gunakan script ini, save dulu, kemudian kita balik ke game kita play. Sekarang kalau kita punya power up, ditabrak sama enemy, oke, duar, kayak gitu. Si enemy-nya akan langsung mental jauh ya, karena kita memberikan gaya dorong sebanyak, 15 ya, dikali away from player, kemudian dengan tipe, gaya dorong impulse, kayak gitu ya. Oke, nah sekarang biar power up-nya lebih visual ya, dan juga ada, countdown timer-nya ya, jadi nggak selamanya kita punya power up terus, maka kita akan menggunakan namanya metode IE enumerator ya.
Metode AI enumerator ini, berjalanan secara integral dengan namanya coroutine. Ya, jadi kita bisa memberikan waktu, timer gitu kepada suatu metode, agar bisa dipanggil gitu ya. Simpelnya kita langsung aja coba ya. Jadi intinya adalah kita ingin membuat hash power up ini menjadi false kembali dalam waktu tertentu. Jadi langsung aja kita buat metodenya dulu ya, IE numerator ya, kayak gitu. Dengan nama power up countdown, countdown routine ya. Biasanya ini digunakan untuk membuat coroutine ya. Di mana balikannya itu biasanya adalah waktu, return wait for second ya. Di sini kita mungkin time, countdown power up-nya sepanjang 7 detik gitu ya. Nah kemudian setelah 7 detik kita ingin sorry, yield return new ya biar nggak, error. Kemudian kita ingin membuat hash power up-nya menjadi false, kayak gitu. Jadi hash power up-nya nggak selamanya true ya. Jadi setelah 7 detik di sini maka dia menjadi false. Tapi metode ini hanya bisa dipanggil apabila kita menggunakan, start coroutine. Jadi di sini ya, kita bisa memanggil metode ini pada saat kita mengambil power up ya. Jadi setelah power up diambil, hash power up jadi true, kemudian baru kita langsung aja start coroutine oh sorry, di-destroy game objeknya, baru kita start coroutine, power up, countdown routine, kayak gitu, ya. Oke, jadi kita memanggil metode ini dengan menggunakan start coroutine. Jadi setelah 7 detik hash power up akan menjadi false sehingga kita nggak bisa, punya power up selamanya. Jadi memang kalau di dalam game pun buff itu ada batasan waktunya ya, tapi silakan kalian coba explore berapa lama. Biasanya sih, power up itu baiknya ada ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan memberikan informasi visual ya, selama apa sih, power up kita ada kan, memang sudah kita tentukan 7 detik, tapi secara visual belum kelihatan di dalam gamenya. Jadi langsung aja kembali ke sini, tadi seperti yang saya tunjukkan di awal ada power up indicators ya. Jadi ini saya drag drop dulu ke dalam hierarki. Oke, kemudian di sini ternyata dia kecil banget ya, jadi kita harus gedein. Ini saya constraint-nya saya klik sekitar 3 atau 4 mungkin 3,5, 3,5 aja, 3,5 biar kelihatan ya. Mungkin kalian bisa pakai selection ring 02 mungkin, selection ring 03, selection ring 06 atau pakai balloon juga silahkan, pakai salah satu aja di sini, kemudian posisinya bisa aja kita taruh di bawah, kayak gini atau biarin di tengah juga kayaknya cukup menarik ya. Intinya di sini pastikan informasi secara visual juga terlihat. Oke. Nah, di sini, perbedaannya adalah kalau power up kan kita akan spawn secara random nanti, sedangkan untuk si power up indikator ini akan selalu posisinya pasti sesuai dengan posisi player saat ini, ya. Sebenarnya kita dengan menggunakan informasi tersebut, kita bisa menggunakan beberapa metode ya, bisa aja kita jadiin child dari, player. Tapi takutnya kan kalau jadi child dari player pada saat bolanya rolling, maka si power up ini pun akan ikut rolling. Yang kita perlukan hanya posisi aja. Jadi seperti kamera di unit satu ya. Oke, nah tapi, si objek ini nggak harus kita spawn ya. Jadi kalau kalian lihat di sebelah nama objek ya, di situ ada kayak centang ya, kalau kita klik di situ sebenarnya kita bisa membuat objeknya aktif atau nonaktif ya. Secara, visual maupun secara, apa istilahnya ya, objeknya itu bisa aktif atau enggak, sesimpel itu. Nah, tapi sebelum itu kita rubah namanya dulu, ini jadi, power up indikator ya, power up indikator, kayak gitu. Nah, kemudian, di sini kita nonaktifkan dulu aja, ya. Jadi nanti maunya pada saat power up-nya aktif ya, pada saat hash power up-nya true, maka power up indikator aktif, kayak gitu. Dan dia akan selalu mengikuti pergerakan atau posisi dari player. Nah, langsung aja di player berarti ya, di script player controller, kita akan menambahkan suatu variabel baru untuk menyimpan game object, power up indikator. Jadi langsung aja public game object.
ya, power up indikator, oke. Nah kemudian, langsung aja sih kita, di hierarki, pilih game object player, kemudian scroll ke bawah cari script player controller, pastikan di situ ada variabel power up indikator yang membutuhkan game objek power up indikator. Di sini kita drag drop aja langsung, eee, power up indikatornya ke situ, ya, oke. Nah kemudian langsung aja ya, di method start kita perlu, menginisialisasi dulu ya. Jadi setelah kita, ambil si power up indikatornya via hierarki tadi, via inspektor maksud saya, langsung aja kita, deklarasikan dulu ya, si power up indikator, oke, dot transform dot position sorry, kayaknya kita bisa langsung aja panggil di update ya. Jadi kita cukup langsung aja akses power up indikator, power up indikator dot transform dot position equal dari, eee, transform dot position dari, eee, player-nya, oke. Nah, kemudian kita ingin melakukan proses set aktifnya ya. Ingat tadi logiknya adalah kita ingin membuat si power up indicator itu aktif pada saat, kita menabrak game objek power up, ya. Jadi langsung aja di sini power up indicator dot game object dot set aktif menjadi true, ya, pada saat kita menabrak game objek yang memiliki tag power up. Sebaliknya, pada saat waktu habis ya, pada saat kita buat, power up countdown rutinnya, eee, menjadi false setelah 7 detik, maka power up indikator dot set aktif menjadi false kembali, kayak gitu. Kita lihat ya, sekarang coba kita play. Oke, ambil power up, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, hilang ya. Oke, jadi kita sekarang kelihatan secara visual, kita punya, informasi bahwa kita ada power up ya. Nah sekarang kita akan, menambahkan sedikit logic ya, agar enemy-nya nggak statik muncul cuma satu. Bahkan untuk, eee, power up-nya juga ya, nanti kita akan buat si power up-nya bisa muncul setiap wave juga. Oke, simple. Jadi langsung aja kita, hapus power up dulu yang ada di sini. Nah eee, di spawn manager ya, kita kan punya script untuk nge-spawn enemy ya. Di sini dia memang baru melakukan instansiasi sekali aja pada method start. Sekarang kita akan buat suatu metode, baru sendiri ya. Jadi kita nggak perlu update sebenarnya di spawn manager ini, bisa dihapus. Oke, di sini kita akan buat suatu metode dengan nama void spawn enemy, spawn enemy wave, mmm, spawn enemy wave, oke. Spawn enemy wave ini akan memanggil proses instansiasi ini. Tapi proses instansiasi itu menggunakan for loop. Kalian masih ingat for loop kan ya? Jadi kita bisa menggunakan integer, i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari nilai tertentu misalnya 3 ya, titik koma, i plus plus. Jadi dia akan melakukan perulangan for loop sebanyak 3 kali dengan tanda artinya bahwa kita akan memanggil proses instansiasi ini sebanyak 3 kali ya. Jadi kalau, ini misalnya spawn enemy wave kita panggil di method start ya, sekarang saya play, maka, bisa kita lihat langsung enemy-nya akan muncul sebanyak 3 ya secara random. Oke. Nah nah ya kita dibully kalau bolanya banyak, oke. Nah, jadi makanya kenapa kita perlu power up di situ ya. Oke sekarang, kita akan membuat enemy-nya itu, lebih
ini ya, istilahnya incremental gitu loh, ya. Jadi enemy-nya akan semakin bertambah seiring, wave-wave selanjutnya, kayak gitu ya. Jadi kita bisa, merubah nilai 3 ini menjadi lebih fleksibel dengan menambahkan suatu variabel atau parameter gitu ya. Misalnya di sini, langsung aja kita deklarasikan pertama ya, public integer wave number, kayak gitu ya. Oke, ya, dan kemudian di sini langsung aja berarti kita buat mmm, suatu kondisi di mana, perulangannya itu tergantung jumlah wave number ini ya. Oke, tapi sebelum itu ya, biar biar nggak bingung dulu. Nah, kita perlu kondisi di mana mengecek apakah wave-nya udah beres. Nah, kondisi tersebut bisa kita tentukan apabila enemy-nya udah nggak ada di atas, platform game kita. Nah, simpelnya adalah ya, mmm, kita bisa menggunakan, logik sederhana pada saat enemy-nya jatuh ke bawah, maka dia akan di-delete dari game ya, dari, game kita. Sehingga nanti kita bisa menggunakan suatu variabel yang dapat menghitung jumlah enemy di dalam game yang sedang aktif. Nah, dengan menggunakan variabel tersebut, kita bisa menentukan apabila enemy-nya udah nggak ada, maka wave baru akan dimulai kembali dan kemudian di situ, eee, enemy-nya akan incremental, akan semakin banyak. Oke, jadi langsung aja, hal pertama yang kita perlu lakukan adalah, merubah spawn enemy wave-nya dulu ya tadi. Oke, kita kasih parameter tambahan di sini integer enemies to spawn ya, ya parameter yang akan terus berubah nanti di sini enemies to spawn. Kemudian di sini adalah kita lempar, eee, 3 dulu di sini misalnya ya. Oke, karena ini tadi ya, intinya pada saat kita kasih nilai 3 di sini, dia memang me-expect, suatu variabel bertipe data integer ya. Jadi intinya ini sama sebenarnya dengan yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah, eee, di enemy script ya, di enemy script kita, akan membuat logic di mana pada saat dia jatuh pada posisi tertentu, maka enemy-nya akan dihapus atau di-delete. Jadi, oleh karena itu kita akan, buat seperti ini ya, void update ya, di sini jika if transform dot position dot y lebih kecil dari -10 ya. Oke, maka kita destroy game objeknya, ya, kayak gitu. Jadi intinya kalau dia di bawah 10, maka enemy-nya akan dihapus. Nah, eee, oke, selanjutnya di variable spawn manager, ya, kita harus mendeteksi nih, berapa banyak enemy yang ada di dalam game kita yang sedang berjalan. Simpelnya, ya kita bisa mendeklarasikan variabel sederhana, ya, public integer enemy count, ya, sorry, enemy count gitu ya. Oke, nah kemudian di method update, oh ternyata kita perlu method update di sini. Di method update kita buat method update enemy count ya, kita inisialisasi dengan nilai find objects of type, sorry, find objects of type. Nah, sebenarnya find objects of type ini sudah deprecated ya. Jadi kalau teman-teman pakai lagi, maka akan ada notifikasi, deprecated. Tapi sebenarnya masih bisa dipakai ya. Misalnya nih find objects of type, kemudian
kita ketik enemy di sini ya, karena memang ada game object dengan nama enemy di sini ya, karena di prefab ada enemy. Oke, yang memang diinstansiasi setiap wave-nya nanti kan. Kemudian dot length ya. Oke. Nah, cuma di sini memang ada informasi bahwa dia deprecated. Oh, ini kurang ini kurung kiri kanannya. Ini masih bisa kepakai walaupun ada garis bawah berwarna hijau. Nah, jadi ada penggantinya sebenarnya itu dengan nama find objects by type. Tapi di sini kalau yang versi 2022 ke bawah mungkin pakai find object of type masih aman ya. Tapi versi 6 pun masih bisa. Tapi nanti akan saya jelaskan penggantinya deh. If enemy count equal 0, maka kita akan spawn enemy wave ya. Spawn enemy wave, kemudian wave number, kayak gitu ya. Oke, berarti yang di sini kita hapus. Jadi intinya logiknya oh sorry, yang di start jangan dihapus ya. Yang di start pasti mulai dari satu sih. Oke, ini bisa aja sih kita kasih wave number juga. Supaya anime wave number di start sekali, dia akan memunculin sekali dan kemudian pada saat, enemy count-nya habis, maka kita akan nge-spawn lagi. Nah, di sini pun, kalau saya coba klik play dulu, ya, oke. Di situ setiap kali kita jatuhkan bola musuh, ya ini mungkin rada susah sih. Dia jatuh maka akan spawn bola baru lagi, tapi di sini masih satu-satu terus ya. Oke. Nah, jadi kita mau nanti pada saat enemy-nya jatuh akan muncul 2, setelah 2, 3, 4, 5 dan semakin banyak bola yang muncul. Simpelnya adalah, di sini ya wave number ini kita harus tambah setiap kali kita, eee eee, ngecek enemy-nya udah 0 gitu ya. Jadi simpelnya ya, di sini enemy count sama dengan 0, kita langsung aja nambah wave number-nya, kita increment kayak gitu ya, wave number plus plus. Jadi sekarang wave number-nya akan selalu bertambah setiap kali enemy count-nya menjadi 0, oke? Nah, kita coba lihat. Oke, mudahan saya nggak mati duluan. Nah, tuh sekarang jadi 2 gitu ya. Oke, berhasil nggak saya? Oke, sekarang jadi 3 dan seterusnya gitu ya. Dan game-nya akan semakin sulit dan dia akan terus bertambah gitu ya. Oke, jadi kelihatan ya udah sistem, wave number-nya. Nah, sekarang kita perlu juga melakukan proses spawning power up ya. Jadi, kita perlu power up-nya itu juga diinstansiasi setiap kali wave baru. Jadi di spawn manager pun kita perlu mendeklarasikan, game object power up ya. Public game object power up prefab. Oke, kemudian di sini, di hierarki kita cari spawn manager, di sini dia butuh power up, kita langsung aja drag drop. Ya, kemudian langsung aja di start, kita perlu langsung menginstansiasi si power up-nya ya. Kalau mau bisa aja sih kita buat kayak gini ya, buat metode sendiri, tapi nggak apa untuk mempersingkat waktu. Langsung aja saya instantiate di sini dengan nama power up prefab, koma generate spawn position, koma transform dot rotation power up prefab dot transform dot post dot rotation. Oke, kemudian setiap kali enemy count-nya habis maka power up baru akan muncul. Oke,
If enemy count sama dengan 0, wave nomornya nambah, kita juga perlu menginstansiasi power up-nya. Jadi ini langsung aja saya copy paste ya. Oops sorry, saya copy paste di sini. Oke, sekarang power up akan selalu bertambah tiap kali, eee, ada wave baru. Oke, sekarang saya play maximize, klik play. Oke, tuak, ops. Oh 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 oh. Jatuh juga. Nah, kelihatan di situ si power up-nya bertambah ya. Cuma di sini memang gamenya kadang-kadang rada menyebalkan. Olah olah olah. Pop 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 pop. Oke, dibully rame-rame kita. Oke, kira-kira seperti itu ya hasil akhir dari game kita. Sebenarnya di sini kita bisa aja nambahin banyak hal ya, misalnya seperti adanya background music, seperti ada audio pada saat kita dapat power up, atau pada saat enemy nabrak kita, atau adanya game over dan sebagainya. Jadi, itu adalah akhir dari video, unit 4 ini ya. Memang mungkin sedikit, bolak-balik, tapi sebenarnya, eee banyak hal yang bisa kita terapkan di sini ya, khususnya untuk, buff atau mekanik power up. Nah, di sini find object of type ini kita sebenarnya bisa ganti ya, enemy count equal find objects by type, ya. Jadi kalau bingung kita bisa aja cari di, ini ya, Unity documentation finds object of type, ya. Nah, kemudian di sini perbedaannya hanya sedikit sih. Untuk find objects of type itu kita oh sebentar dulu, ini legasi malah. Mmm, ya find objects of type, ini, ya kita bisa tambahin sebentar, find find objects by type, find objects by type itu ini harus ada tambahan find object sort mode dot none. Jadi simpelnya find object by type, kemudian enemy, ya, di dalam kurungnya harus ada parameter, eee, find objects sort mode, find objects sort mode dot none, baru dot length. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama, cuma sekarang nggak muncul warning ya. Oke, ini akan memberikan hasil yang sama kok di, game kita. Memang kadang-kadang Unity di beberapa versi, di atas ada beberapa yang obsolete dan nggak bisa dipakai lagi. Nah, di mana nanti, di versi-versi di atas bahkan memang nggak bisa dipakai sama sekali. Oke, demikian materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.